Hati-hati. Ini adalah racun paling luar biasa di dunia. Racun Tiansha. Aku bilang aku tidak sengaja. Percayakah kau padaku? Kau... Maaf. Aku akan membantumu mencabutnya sekarang. jangan. Oh, Nangon Shan, kau telah diracuni oleh racun paling luar biasa di dunia. Hanya keluarga Pei yang memiliki penawarnya. Bahkan Guru Mulu Shenshu tidak bisa menyelamatkanmu. Jika kau ingin hidup, kau hanya bisa pergi ke keluarga Pei. Jika tidak, kau akan menunggu mati. Lu Shenshu? Kedengarannya sangat familiar. Aku jenius nomor 1 Yan Huang yang tertinggi dalam seni bela diri, ternyata mati dengan tergesa-gesa. Tapi mampu menjaga keperawananku. Dapat dianggap kematian yang bersih. Nona, aku bisa membantumu menyedot racunnya. Aku sangat ahli menyedot, lihat. Tidakkah kau... Masih bicara keras. Kau sekarang. Menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Hien, bukan berarti aku tidak mencintaimu. Keluarga Pei memiliki 2 leluhur. Setelah aliansi pernikahan, jika dia mengganggumu, aku masih bisa membelamu. Tapi jika kau menolak aliansi pernikahan, aku terbatas dan tidak bisa bertindak. Mbak, mengapa kau memiliki batasan ini? 1000 tahun yang lalu, guru besarmu, sajid tertinggi, aturan ini telah ditetapkan. Tapi aku menunggu 1000 tahun, namun dia tak pernah kembali. Jadi kita semua harus memahami bahwa ini adalah takdir. Benarkah ada makhluk begitu kuat di dunia ini yang bisa membuatmu merindukannya? Apakah dia orang dalam potret ini? Potret ini adalah... Kamu penggoda. Kamu berani menghisapnya. Aku akan membunuhmu. Sayang, Tunggu sampai aku memakai pantatku. Oh, Tag. Memakai celanaku. Dan pasti akan memotongmu. saat itu pisau dapur hanya 0,1 cm jauhnya dariku. Tapi setelah 1/4 batang dupa, pemilik wanita pisau dapur ini akan sepenuhnya jatuh cinta padaku karena aku memutuskan untuk berbohong. Walaupun dalam hidupku, aku telah mengatakan banyak kebohongan, yang ini pasti akan paling mengharukan. Lari. Berani terus lari. Mari lihat apakah kamu lari lebih cepat. Atau pisauku terbang lebih cepat. Baik. Jika membunuhku membuatmu merasa lebih baik, lakukanlah. Kamu... Dulu ada cinta tulus tepat di hadapanku, tapi aku tidak menghargainya. Setelah kehilangannya, aku sangat menyesal. Hal paling menyakitkan di dunia tak lebih dari ini. Ayolah, lakukan. Jika langit bisa memberiku kesempatan lagi, aku akan berkata pada gadis itu, aku cinta kamu. Kamu pikir aku belum pernah melihat A Chinese Odyssey? Kakak, kamu memakai celanamu dan jadi tak berperasaan. Jelas aku menyelamatkanmu. Aku mendetoksimu. Aku membuat obat untukmu. Dan kamu memakai celanamu? Dan ingin membunuhku? Sembuhkan aku? Ini adalah racun paling unik di dunia. Tak bisa disembuhkan obat apapun. Apakah kamu pikir kamu adalah Sage Immortal Master?
Lebih baik kamu tidak menyelamatkanku. Kamu menghisapnya sudah buruk. Tapi tadi, kamu bahkan tidak memberiku celana untuk dipakai. Aku adalah martial arts supreme. Jika kata tersebar, bagaimana aku bisa menghadapi siapapun? Sek, lebih baik kamu mati di tanganku. Daripada dari racun, baiklah, saya tak layak hidup lagi. Mari kita binasa bersama. Ah, tidak. Ada penawarnya. Saya telah berhasil menembus dan langsung memasuki alam jenius. Ini aroma ramuan kebangkitan Taiji. Apakah aku melihat sesuatu? Banyak sekali harta. Oh, tunggu. Harta itu menyembunyikan auranya. Bukan karena aku tak bisa melihatnya, tapi kultivasiku terlalu rendah. Setelah aku berhasil menembus, aku bisa melihatnya. Orang ini, apa latar belakangnya? Siapa sebenarnya kamu? Bagaimana kamu bisa menyuling ramuan kebangkitan Taiji? Nama apa yang berantakan itu? Itu hanya penawar yang kubuat untukmu. Sekarang kamu tak akan membunuhku, kan? Aku murni dan tak bersalah. Kamu pria jahat. Hari-hari baikmu sudah berakhir. Kamu serius membunuhku? Batu tinta api suci. Guru, asal-usul batu tinta ini apa? Batu tinta api suci ini ditinggalkan oleh guruku yang mulia tiga alam kepadaku sebagai satu-satunya kenangan. Sayangnya ini adalah batu tinta anak. Batu tinta induk sudah lama hilang. Dikatakan batu tinta induk bisa memerintah semua batu tinta anak di dunia. Jika aku bisa mendapatkan batu tinta induk, bukankah aku bisa memerintah guru? Maka aku tak akan takut aliansi pernikahan. Beri itu padaku. Aku ahli seni bela diri tertinggi. Tak bisa mengangkat batu tinta kecil ini yang rusak. Jika kamu memberiku batu tinta rusak ini, aku tak akan memotongmu. Gadis preman kecil, kamu tak bisa mengangkat benda ini, dan kamu pura-pura jadi ahli seni bela diri tertinggi? Ibuku bilang, semua di ruangan ini hanya istriku bisa mengangkatnya. Kamu tidak mungkin. Hidupmu hampir habis. Kamu masih ingin menikah? Kamu tak paham? Bagi bujangan sepertiku, menikah adalah obsesi. Aku tak percaya saja. Kamar orang ini terasa aneh. Tapi batu tinta induk ini, aku tak akan pernah salah mengenalinya. Baik, ayo kita menikah. Apa? Astaga. Kupikir kamu menipuku. Ini terlalu terburu-buru untuk kita. Terburu-buru? Pria harus menikah saat dewasa, wanita harus menikah saat dewasa. Kita sudah seperti pasangan suami istri tua. Kenapa mengatakan hal-hal seperti itu? Sekarang kita sudah menikah. Bisakah kamu beri batu tinta ibu ini sekarang? Ini untukmu. Oh, mengapa? Karena kamu tidak tulus sama sekali. Kamu hanya mengincar batu tinta api suci. Perasaan bisa dipupuk perlahan. Orang ini bisa membuat ramuan kebangkitan Taiji. Jadi identitasnya pasti luar biasa. Lagi pula ada harta seperti batu tinta ibu. Dia mungkin keturunan dari sekte abadi. Bawa dia kembali ke guru. Mungkin guru akan senang. Dan membatalkan pertunanganku dengan Pei Qingguang. Bagaimana dengan ini?
Kamu ikut aku pulang dulu? Ya, Temu orang tuamu sekarang juga? ya. Tunggu sebentar. Nangongsian, kurasa kau gila. Melarikan diri dari pernikahan dengan Pei dan membawa pulang pria tanpa kultivasi seperti itu? Jika Tuan Muda Pei marah pada kami, seluruh keluarga Nangong akan terkubur bersamamu. Seolah aku takut padanya. Nangong Qian, berhenti bermain-main. Keluarga Pei adalah yang pertama di Great Xia memasuki dunia kultivasi. Dan pewarisnya Pei Qingguang hampir memasuki alam abadi Putra Langit yang bangga. Tahukah kamu berapa banyak wanita yang bermimpi menikahinya? Selama ini, keluarga Nangong kami mengandalkan Dewi Lu untuk mendapatkan sedikit hormat. Tetapi ini tidak mengubah fakta bahwa kami di bawah. Cukup berhenti kekanak-kanakan. Pernikahan antara keluarga Nangong kami dan keluarga Pei adalah aliansi yang kuat dengan status keluarga Pei di dunia kultivasi. Jika mereka memberi kami harta langka dan pil, keluarga Nangong kami pasti akan menghasilkan kultivator lain. Pada saat itu, namamu bisa menjadi yang pertama dalam silsilah keluarga kami. Aku mengerti. Kamu mencoba menjual anak perempuanmu? Bahkan dia bisa melihatnya, Ibu Ayah. Kalian berdua, apakah kalian memperlakukan aku sebagai alat untuk pernikahan keluarga atau pengorbanan untuk menaiki tangga sosial? Apa maksudmu dengan berkata bahkan? Apakah aku terlihat sebodoh itu? Ini salahmu? Oh, karena tidak bisa berkultivasi. Bagaimana kami seharusnya menghadapi siapapun sekarang? Pertunanganmu dengan Tuan Muda Pei harus dipenuhi. Tidak ada diskusi. Ibu, Ayah, apapun yang kau katakan tidak berguna. Kami sudah menikah. Kau! Seorang wanita tak seharusnya melayani dua suami, maaf. Nangong Qian, Tuanmu dan leluhur keluargaku mengatur pernikahan ini. Kau tak bisa membatalkannya seenaknya. Apakah kau bahkan menghormati keluarga Pei? Apakah kau bahkan menghormati leluhur keluarga Pei? Oh tidak. Qian membunuh juara bela diri Pei dan melarikan diri dari pernikahan. Tuan Muda Pei pasti di sini untuk menuntut jawaban. Apa yang membawamu ke sini? Oh. Jika aku tidak datang sendiri, akankah kedua orang itu menikah saat itu juga? Tidak. Itu takkan pernah terjadi. Tuan Muda Pei, kau bercanda. Qian telah dimanjakanku selama bertahun-tahun. Dia agak keras kepala. Dia hanya bercanda. Ya, Tuan Muda Pei. Qian datang ke sini segera. Minta maaf kepada Tuan Muda Pei. Truth. Aku minta maaf kepadanya. Aku takut dia akan pingsan karena kehormatan itu. Hei, kau tahu apa? Lupakan memanggilnya Pei Qingguang. Panggil saja dia Nona Pei. Berdiri berdampingan, aku memiliki daya tarik pria yang jauh lebih banyak darinya. Benar. Kau mati? Beraninya kau berbicara kepada tuan muda kami seperti itu? Hati-hati, nonaku ini akan mencabut lidahmu. Wah! Dari mana kau menggali begitu banyak nenek tua? Mereka membuatku sakit gigi. Nangong Qian, keputusan leluhur. Pernikahan ini diatur secara formal. Menikah ke keluarga Pei adalah kehormatan terbesar dalam hidupmu. Jangan lupa, klan Pei kami memiliki 2 leluhur abadi hebat mendukung kami. Memang Nangong Qian keras kepala, tapi dia adalah tubuh surgawi sekali dalam 10.000. Jika kita menjadi mitra kultivasi, aku pasti akan naik ke keabadian. Kau mesem. Lihat betapa lelahnya kau. Pasti kau telah menculik diam-diam puluhan wanita untuk kultivasi ganda. Hanya memikirkannya membuatku muak. Kau bahkan tidak layak mengikat sepatu suamiku. Hahaha. Nangong Qian, kau tidak serius memberitahuku
kau mengandalkan ini, pecundang. Keluarkan Mother Inkstone-mu, buat dia takut kaku. Biarkan dia belajar apa artinya. Bahwa surga terletak di balik surga, dan master di balik master. Itu hanya besi tua. Walaupun itu adalah pusaka keluarga kami. Aku biasanya menggunakannya untuk memalu paku atau memecahkan kenari. Sama sekali tidak berguna. Cukup bicara, serahkan. Apakah kau bahkan tahu apa ini? Batu tinta api suci. Dan ini batu tinta, Ibu. Dengan itu, aku bisa memerintah bahkan guruku sendiri. Jadi apa yang akan kau gunakan untuk memaksaku? Nangong Qian. Lari dari pernikahan, itu satu hal. Tapi memalsukan batu ibu? Apakah kau mencoba membalikkan langit? Aduh, preman kecil malang, kena pukul. Berhenti membual. Ayah, aku tidak berbohong. Ini batu tinta Ibu yang asli. Nah baik. Seseorang, cepat panggil Nona Lu yang abadi untuk mengungkap penipuan ini. Dan hukum anakku yang tidak berbakti. Hahaha, batu tinta ibu. Batu tinta ibu menghilang 1000 tahun yang lalu. Bahkan jika itu nyata, dia manusia biasa tidak akan pernah mungkin mengangkatnya. Apakah kau tahu beratnya 10.000 ton? Dan itu ditempa dari logam bintang yang jatuh. Hanya seseorang dengan kekuatan kultivasi, setara dengan leluhurmu, bisa mengangkatnya. Dan di seluruh dunia, hanya 2 orang memiliki kekuatan seperti itu. Seperti leluhurmu. Yang lebih kuat adalah guru leluhurmu. Jadi katakan padaku, siapa sebenarnya yang kau bawa ke sini? Bocah tak berdaya. Mengaku dia memegang batu tinta ibu? Apakah kau ingin mati? Itu semua ide dia, bukan milikku. Tolong jangan marahi kami berdua. Ayah mertua, aku datang ke sini hari... Siapa ayah mertuamu? Kalian berdua cerai sekarang. Baik, ayo bercerai. Nangong Chen, astaga. Untuk lari dari pernikahan, kau bawa penipu ini? Sialan Banci, siapa yang kau sebut penipu? Apa yang aku bohongi? Aku tidak pernah berbohong. Bajingan tak berperasaan, bajingan tak berperasaan, bajingan tak berperasaan. Bukankah aku bilang kecuali terjadi hal serius, tinggalkan aku sendiri? Nona Lu yang abadi. Nona muda kita bawa seseorang entah dari mana. Energi keluarkan sepotong sampah. Dan klaim itu batu tinta api suci dan batu tinta ibu lagi pula. Mencoba menipuku dengan besi tua berkarat? Mimpi saja. Ikut denganku Nangong Chen. Kita akan selesaikan pernikahan kultivasi ganda. Tidak hanya akan aku bantu kau masuk dunia kultivasi, tapi dari sekarang kau Nangong memilikiku dan 2 leluhur agung yang naik dari klan Pei untuk mendukungmu. Tidak peduli apa yang kau katakan hari ini, aku tidak akan pernah menikahi bajingan itu. Rumah tangga ini tidak hanya dikuasai oleh Anda sendiri. Tuan, Tanda tangani ini sekarang juga. Anda akan menepati pertunangan Anda dengan Tuan Muda Pei hari ini. Untuk sampah itu, patahkan kakinya dan buang dia keluar. Aku menikahi Anda, itu benar. Tetapi sekarang pernikahan akan mengambil nyawaku. Sebelum pernikahan, Anda tidak mengatakan ini. Pernikahan sudah disegel, dan Anda masih ingin lari? Jika Anda berani melarikan diri, aku akan membunuhmu dulu, lalu mengambil nyawaku sendiri. Maka Anda salah menilai saya sepenuhnya. Kekuatan terbesarku adalah ketidakgentaran menghadapi kekuasaan. Mendengar itu, aku tahu cukup free di akhir. Nangong Chen, hari ini Anda akan menikah suka tidak suka. Seseorang.
Karena kata-kata tidak akan menyelesaikan ini, mari selesaikan dengan tinju. Anda mengaku akan mati bersamanya, baik. Maka aku akan membunuhnya sekarang. Inilah 4 penjaga istana Raja Roh. Benar, keempat penjaga ini memiliki kekuatan surgawi. Mereka adalah dewa sejati yang turun dari alam atas. Kebanggaan keluarga Nangong Anda, para leluhur bumi abadi Anda, akan berubah menjadi lumpur dalam sekejap di hadapan mereka. Dan dewa seperti itu hanyalah yang dipanggil oleh leluhurku untuk melindungiku. Kami dengan senang hati akan melayani Tuan Muda Pei tanpa ragu. Jika melawan Tuan Muda Pei, kematian adalah satu-satunya jalan Anda. Awas. Aduh. Anda baik-baik saja, hanya bisa menggonggong, tidak bisa menggigit ya. Anda tidak bisa mengalahkan siapapun. Itu adalah 4 dewa sejati. Satu bisa menghancurkan seluruh kota kecil. Bagaimana aku? Tetapi jika kirim banci itu untuk bertarung denganku, aku akan memukulnya begitu keras sehingga bahkan ibunya tidak akan mengenalinya. Anda tangguh dengan mulut Anda. Kupikir 4 dewa sejati menyerang bersama akan setidaknya melumpuhkan Anda. Namun Anda telah menembus lagi kejutan. Tanpa pil kebangkitan Taiji, mendorongku ke puncak alam jenius surgawi, serangan gabungan dari keempat penjaga abadi itu akan menguburku dalam-dalam. Makna menyedihkan bersembunyi di belakang orang lain. Tanpa keempat penjaga itu dan bidadari surgawi, Anda bukan apa-apa, Pak. Tidak. Pengaruh klan Pei sangat luas. 2 leluhur tua kami memerintah jaringan luas di seluruh alam abadi, harta langka dan ramuan roh. Tak berujung, tak habis-habis. Ditambah sekutu siap siaga. Bukankah itu kekuatan sejati? Jika keempat penjaga menyerang sebagai satu, Chen akan mati. Tidak. Nangong Qian, berapa lama Anda akan berpegang pada khayalan? Menyinggung keluarga Pei? Dan keluarga Nangong kita akan hancur total. Nangong Qian, aku tanya kamu untuk terakhir kalinya. Maukah kamu menikah denganku atau tidak? Mimpi saja. Sangat keras kepala. Penjaga, biarkan keluarga Nangong belajar apa artinya kekuatan sejati. Bunuh pria itu dulu. Kemudian lumpuhkan Qian. Selama dia hidup, leluhur keluarganya tak bisa menolak. Dia akan menjadi tungku spiritualku, membantuku naik ke keabadian. Dapat istri, tapi kehilangan nyawa. Aneh, seharusnya kita di kediaman Nangong bersama Tuan Muda Pei, kan? Jadi bagaimana kita bisa sampai di... Tempat ini terasa seperti pengadilan Dao. Siapa kamu dan mengapa kamu di sini? Serangga tak berarti. Serang. Mengapa kalian belum menyerang? Jika leluhurku tahu ini, kalian akan... Tidak mungkin. Penjaga abadi ini ditinggalkan untukku oleh leluhurku. Mereka adalah penjaga abadi sejati. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana? Kak! Kamu terlalu keras. Bukankah kamu baru saja melakukannya? Satu gerakan dan 4 penjaga abadi terhapus. Tingkat apa kamu? Aku hanya seorang gadis terdidik, tidak pernah meninggalkan kamar dalam, tidak pernah melangkah keluar gerbang. Tolong jangan buang setiap kekacauan dan skandal ke kepalaku. Lupakan saja. Tidak masalah. Mereka sudah mati. Mungkin juga selesaikan bunuh dia. Juga. Kamu jangan sentuh aku. Jika kamu menyentuhku, leluhurku tidak akan pernah mengampunimu. Dia akan menghancurkan rumah Nangongmu sampai anjing dan ayam terakhir.
Hancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Tinggalkan tak seorang pun hidup, bahkan anjing atau ayam. Akar dan cabang? Jangan sentuh aku. Leluhur, selamatkan aku. Musnahkan keluarga Nangong, tinggalkan tak seorang pun hidup. Tuan Muda Pei, kata-kata yang berani. Jadi yang campur tangan adalah Nyonya Abadi Lu. Dia langsung mengalahkan keempat penjaga abadi sejati. Hahaha. Itu adalah 4 penjaga abadi sejati. Nyonya Abadi Lu, dia berhasil menembus lagi? Nyonya Abadi Lu, pertunanganku dengan Nangong Qian diatur oleh leluhur kita. Siapa tahu di mana dia menggali pria acak ini. Tidak hanya dia secara sepihak memutuskan pertunangan, dia bahkan membunuh penjaga surgawiku. Para penjaga itu ditugaskan kepadaku oleh keluarga Pei, penjaga pribadiku. Semuanya setingkat dewa sejati, terdaftar resmi di daftar surgawi. Jika bahkan satu hilang, keluarga Pei akan menghadapi kehancuran. Pei Qingguang, apakah kau bahkan tahu apa yang kau katakan? Membunuh 4 dewa sejati alam atas seketika? Bahkan aku tidak bisa melakukannya. Jadi Dewi Lu, kau berniat melindungi mereka? Kalau begitu, aku tidak keberatan mengundang 2 leluhur Pei untuk datang ke sini sendiri dan meminta penjelasan. Guru, akulah yang membunuh mereka. Tolong jangan hukum Ningzhou untuk ini. Menyingkir dari jalanku. Kau telah kembali. Hah? Guru, kau kenal Ningzhou juga? Siapa dia sebenarnya? Bagaimana Dewi Lu Atas bahkan mengenalnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku Lu Shenshu, muridmu, terhormat menyambut guruku. Guru, Sayang sekali, kecantikan Dewi Lu tidak kalah dari milikku. Namun dia buta. Pyongkhe, seleranya sama seperti kita. Wah, sepertinya kau belum pernah merasakan yang enak. Guru, ini suamiku. Guru, aku akhirnya menemukanmu. Nona, tolong berhenti bercanda. Kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Guru, itu canggung. Bahkan jika kau berubah menjadi abu, guru, aku masih akan mengenalimu. Oh, tunggu, tidak. Aku masih akan mengenalimu bahkan jika kau muncul sebagai abu. Siapa yang waras memulai dengan berubah menjadi abu? Aku bahkan tidak mengenalmu. Guru begitu dingin, bagaimana mungkin kau tidak mengenal muridmu sendiri? Selama ribuan tahun, aku tidak pernah berhenti merindukanmu. Tunggu, aku sudah dewasa sekarang. Aku bukan lagi gadis kecil itu. Guru pasti hanya tidak mengenaliku. Kalau begitu sederhana, mudah diperbaiki. Aham. Aku ingin langit tidak lagi menutupi mataku. Aku ingin bumi tidak lagi mengubur hatiku. Aku ingin semua dewa sepenuhnya memahami keinginanku. Aku ingin setiap Buddha lenyap menjadi ketiadaan. Kau... Guru, tolong berhenti melantun. Guru, berhenti menguliahi. Aku tidak tahan lagi. Dengan santai saja, dia bisa memanggil anomali. Kekuatan Perilu menakutkan sampai tingkat apa? Guru, apakah Anda ingat sekarang? Nona, Anda berhalusinasi? Dengan kata-kata menjijikan seperti itu, Anda bisa memikirkannya? Tapi guru, Anda mengajarkan ini kepadaku. Kitab Dewa Bela Diri Keluarga Kunangong. Kebenaran tertingginya, lapisan ke-9. Tubuh menjadi suci. Diajarkan oleh harta ini. Apa? Di bawah tekanan leluhur. Bahkan aku, seorang dewa bela diri, tidak bisa menahannya.
Mengapa Ningzhou tidak bereaksi sama sekali? Ayo, Guru, mengapa Anda tidak mengakui murid Anda? Sudah kukatakan aku tidak mengenalmu. Mengapa bersikeras akrab? Lihat, kau membuat istriku pusing. Mengayunkan anomali dengan tangan? Siapakah Anda sebenarnya? Kami pasangan suami istri lama. Aku tentu saja suami sah Anda. Pria tak berperasaan, kau tidak mengakuiku, baiklah. Tapi kau bahkan ingin menikahi muridku. Aku akan membunuhmu. Membuat Perilu marah, kau akhirnya akan mati. Apakah guru Anda menopos? Suasana hatinya sangat buruk. Aku salah. Orang ini hanya terlihat persis seperti guru. Tapi meski begitu, aku tidak akan mengizinkannya menikahi muridku. Keluarga Pei dan pernikahan keluarga Nangong adalah sumpah langit, tidak bisa diubah. Jika hari ini kau tidak bisa menghasilkan hadiah yang memuaskanku, aku akan membunuhmu. Mengapa tidak kau katakan lebih awal? Apakah aku perlu hadiah pertunangan? Bagaimana aku tahu? Leluhur sangat masuk akal. Tidak, Guru. Aku telah menemukan sendiri orang tercinta. Aku tidak akan menikahi Pei Qingguang. Siapapun lainnya boleh, tapi bukan dia. Dalam hal kekayaan, harta ini pasti mati. Karena sudah seperti ini, Perilu, aku telah menyiapkan hadiah. Keluarga Peku masuk akal. Karena tuanmu telah menjodohkanmu padaku, aku akan membawamu dengan megah untuk menikahimu. Tuan Muda Pei sangat perhatian. Tuan, apakah Anda benar-benar mendorongku ke dalam lubang api? Apa niat Pei Qingguang? Aku bisa menebak dengan mudah. Selama aku hidup, selama aku adalah tuanmu, kalian berdua jangan pernah berpikir. Chengqian untuk menjadi suci dan memasuki alam dewa, itu tak terhindarkan. Mungkinkah ini cincin Gyokilin? Aku... Mertua, Anda sangat berpengetahuan. Keluarga Nangong Anda di bumi, meskipun adalah martial supreme, barang-barang dewa seperti ini langka. Tepat, ini adalah cincin Gyokilin. Ditempa oleh 9 api, memelihara jiwa, meningkatkan kultivasi. Kitab yang aku wariskan, melatih tubuh, hanya kurang sepasang ini. Tuan Muda Pei sangat bijaksana. Asalkan sang dewi menyukainya. Adapun barang kedua, satu liang air kolam Phoenix. Astaga, Tuan Muda sangat dermawan. Air kolam Phoenix ini dapat membeli nyawaku. Kudengar air kolam Phoenix menjaga awet muda selamanya. Kecantikan tak pernah pudar jika diberikan padaku. Oh ibu, kau sudah cukup cantik. Siapa yang akan terpesona? Sudah lama terdengar Nona Nangong adalah embrio dewa sejak lahir. Dipasangkan dengan air ini, memiliki kegunaan ilahi. Adapun barang ketiga, memiliki asal-usul besar. Pil Taiji kembali ke surga. Ya, hanya satu yang ada, adalah tuanmu yang meraciknya dulu. Hanya pil ini dapat membuat murid bela diri menjadi dewa sejati. Pil itu sudah lama hilang. Jika aku memilikinya, aku bisa memberikannya. Ini hanya palsu. Dulu Tuan memberikan satu-satunya pil Taiji kembali ke surga padaku yang membangun ketenaranku di 3 alam. Julukan bodhisattva daging. Tapi sekarang... Baik. Bagus. Tuan Muda Pei pantas disebut menantu kami yang baik. Dengan cara ini, Qian dapat melangkah ke alam dewa. Ya. Pesaing cinta, berani bersaing denganku untuk seorang wanita? Apa yang bisa kau lakukan? Pil Taiji kembali ke surga? Palsu kan? Bahkan anjing pun tak mau memakannya. Pil Taiji kembali ke suryaku. Pil kembali ke surga. Kau tahu, ini adalah harta yang nenek moyangku minta dari gudang surgawi, langka bahkan bagi dewa untuk mendapatkannya. Bahkan Dao Ancestor pun tidak memilikinya. Kau hanya
dengan mudah memberikannya pada hewan? Teh muda, ginjalmu tidak baik, otakmu juga tidak baik. Jika eliksirmu asli, maka apa yang dia makan adalah apa? Aku? Benar, walaupun aku tidak memakannya, aku hanya menciumnya, hanya sekali hirup, dan aku disdetoksifikasi dari semua racun. Jika kau tak akan melihatku, aku akan diracuni oleh racun tulah surga keluarga Pei. Pil Taiji kembali ke surga memiliki efek bahwa hanya mencium aromanya dapat mendetoksifikasi dan memurnikan tubuh. Tapi bahkan guru hanya bisa menyuling satu pil. Bagaimana mungkin dia? Pasti mereka berdua untuk menghindari pernikahan bermain tipu. Cukup. Lagi-lagi dengan pil Taiji kembali ke surga dan batu tinta ibu, tapi tipuan kecil seperti ini tak bisa menipuku gurumu. Kalian berdua benar-benar tidak menghemat usaha. Nangong Qian, lihat dirimu. Kau menemukan seorang macam apa ini? Pria ini bahkan tak bisa menawarkan hadiah pertunangan yang layak dan mengaku memiliki pil Taiji kembali ke surga. Kenapa kau tidak bilang, kau adalah milik Fairy Lu, guru? Ku beritahu kau, sehari ini jika engkau tak bisa menghasilkan hadiah pertunangan. Fairy Lu, tolong segera eksekusi orang ini. Siapa bilang Ningzhou tak bisa menghasilkan satu? Dia hanya meremehkan. Kau. Adik kecil, bisakah kau berhenti membual untukku? Fairy Lu, kau memahami lebih baik daripada siapapun. Nilai pil Taiji kembali ke surga ini, awalnya aku ingin memberikannya padamu, Fairy. Mengetahui Anda telah merindukan Tuan selama ribuan tahun, setidaknya ini bisa menjadi kenang-kenangan, bukan? Lagi pula ini memiliki seberkas aura leluhur Dao. Tapi aku tidak menyangka, orang ini merebutnya dan memberikannya ke hewan. Bahkan satu-satunya kenangan Anda hilang. Bersaing denganku untuk seorang wanita, aku akan bunuh kau. Nah, jika kamu hari ini tidak bisa menghasilkan hadiah pertunangan, aku tidak keberatan melakukan pembunuhan. Tidak membawa hadiah pertunangan memang tidak masuk akal. Tada! Hadiahnya ringan tapi perasaannya berat. Jangan remehkan, perasaan tulus yang penting. Itulah yang benar-benar penting. Kakak, kamu tidak bercanda kan? Hahaha, sebuah apel? Dia membawa sebuah apel sebagai hadiah pertunangan. Apel. Aku tidak tahan malu karena orang ini. Menantu keluarga Nangongku tidak perlu hadiah pertunangan miliar dolar, tapi seharusnya tidak hanya sebuah apel, kan? Siapa yang ingin dipermalukan di sini? Qian Qian, biar ku katakan. Jika kamu menikahi pria miskin ini, jangan panggil aku ibu lagi. Aku tidak memiliki anak perempuan sepertimu. Mungkin ini adalah cinta. Aku mencintaimu. Cinta yang terdistorsi. Oh, Hehe, kamu hebat. Fairy Lu sudah lama berhenti makan makanan duniawi. Dan sebuah apel, harta yang kubawa adalah yang terbaik di dunia. Apel burukmu ingin mengalahkanku? Apa gunanya menjadi yang terbaik? Sebuah apel adalah sejenis makanan kaya vitamin, hanya mengandung 60 kalori. Per 100 gram, kulihat rambutnya beruban, dia harus makan lebih banyak vitamin. Tahun ini untuk hadiah pernikahan, kami hanya memberi apel kecil. Meski aku tidak keberatan, ini agak terlalu keterlaluan, bukan? Aku pemeran utama, apa yang kutakutkan? Ketika bicara hadiah, yang paling penting adalah kata kasih. Sedangkan miliaran miliknya, atau ratusan miliar, siapa yang tahu berapa banyak air ada di dalamnya? Aku menentang keras harga pengantin yang berlebihan. Lu Xianzi, jelas sekali kau sedang bermain-main dengan kami. Bunuh dia. Hahaha. Untuk membuat abadi sejati, menggunakan kekuatan penuh mereka tidak berguna. Mari lihat bagaimana kau mati. Hei guru, Ningzhou tidak bermaksud begitu. Apakah apel ini untukku?
Aku menggigitnya. Jika engkau suka... Hei, aku masih punya... Hei. Apa yang terjadi? Ini... Aku tidak mengerti, tapi aku sangat terkejut. Guru, kau benar-benar tidak melupakanku. Apakah kau ingat pertemuan pertama kita, bukan? Dari mana datangnya pengemis bau ini? Minggir. Apakah kau pergi atau tidak? Jika kau tidak pergi, aku akan menjualmu ke rumah bordil. Pergi. Aku menggigitnya. Jika kau suka... Bagaimanapun aku sendirian, kesepian dan kedinginan. Bagaimana kalau aku menjadikanmu muridku? Haruskah aku ingat sesuatu? Berikan petunjuk padaku. Kau adalah cinta pertama guruku. Kau saja tidak tahu. Bagaimana aku bisa tahu? Bagaimana aku bisa menjadi cinta pertamanya? Apakah aku berkencan dengannya dalam mimpiku? Aku sudah jomblo sejak lahir. Selama bertahun-tahun, aku menjaga kesucianku untukmu. Dan kau malah memfitnahku. Aku tidak menyangka dia adalah bakat. Syawal dia datang padaku. Mungkin tidak buruk. Hei, dia menangis seperti ini. Mengapa tidak segera menghiburnya? Hahaha. Bersama. Diam kalian semua. Sisi siapa kau berada? Benarkah? Tidak, aku benar-benar bukan. Dulu, jika bukan karena apel ini, aku sudah mati kelaparan. Guru, kau adalah satu-satunya alasan aku terus hidup. Kau adalah guru, kau tidak bisa menipu. Berhenti berakting. Apel apa? Mas kawin miliaran dolarku yang bermartabat tidak bisa dibandingkan dengan apel, hanya dengan dia, seseorang tanpa kultivasi. Tidak ada yang bisa membuat orang yang kucintai melakukan sesuatu. Mereka tidak mau melakukannya. Hari ini aku akan tegas. Dia akan kulindungi. Kamu tidak bisa melindunginya. Lu Xianzi, untuk seseorang tanpa kultivasi, kamu ingin menjadikan musuh keluarga Pei? Tidak, Tuan Muda Pei. Lihat, Lu Xianzi, pikir 2 kali. Keluarga Pei memiliki 2 leluhur tahap kenaikan agung yang menjaganya. Bagaimana jika... Ya, Lu Xianzi, apakah kau salah mengenalinya? Jika sebelumnya, aku agak tidak yakin. Tetapi saat dia mengeluarkan apel dan mengatakan kata-kata yang sama, seperti dulu, dia adalah guru. Bidadari, aku tahu, kau sedang jatuh cinta. Tetapi... Tidak ada tetapi, kali ini aku tidak akan salah lagi. Guru, walaupun aku tidak tahu mengapa kau terus menolak untuk mengakui identitasmu, tetapi tidak peduli apa yang kau pikirkan. Selama itu yang ingin kau lakukan, aku akan mendukungnya. Kecuali menikahi orang lain. Hahaha. Cukup. Lu Xianzi, untuk memutuskan pertunangan untuk Nan Gongqian, kau membawa orang seperti ini. Apakah kau benar-benar berpikir keluarga Pei tidak memiliki amarah sama sekali? Mulai sekarang keluarga Nan Gong dan keluarga Pei adalah musuh bebuyutan. Tidak. Siapa kau pikir dirimu? Beraninya kau menasihatiku? Katakan pada 2 leluhurmu, jika ada yang berani melukainya lagi, bahkan jika itu dewa sejati, aku akan tetap membunuh mereka. Sutradara, bukankah kau bilang aku adalah kewirausahaan wanita? Kau. Jangan berani-beraninya. Kamu
Keluarga Ki kami bersedia menawarkan papan catur indah, memohon dua leluhurmu untuk menjadi pelindung keluarga kami. Dengan keterampilan catur buruk Anda, berani-beraninya Anda membawanya keluar. Untuk pamer di sini, dua leluhur, jika Anda bersedia merendahkan diri untuk menjadi pelindung keluarga Bai akan siap melayani. Hahaha. Anda pemain catur buruk, sarjana miskin, benar-benar tak berdaya. Dua leluhur telah lama melampaui urusan duniawi, dikurnia kami untuk Anda. Patung harimau keluarga Zhou pasti akan membantu leluhur memberikan bantuan. Saya memohon kedua leluhur untuk menjadi pelindung keluarga Ki. Hahaha. Mengundang dua Dewa Mahayana sebagai pelindung, perhitungan Anda. Oke, hampir membuat saya terkesima. Ayo pergi. Leluhur, selamatkan saya. Leluhur, keluarga Nangong tidak memiliki kebajikan bela diri. Mereka tidak tahu di mana mereka menemukan pria jahat, memutuskan pertunangan, Lu Shenshu, dan melukai saya serius. Lu Shenshu, mengganggu keluarga Pei seolah tak ada? Semua leluhur, Anda harus membalas dendam untuk saya. Dalam Tiktai, itu akan jadi perjanjian 10.000 tahun yang ditetapkan Daoist Venerable. Saya selama 10 tahunan, saya telah menanggung banyak. Dan pada waktu itu kami berdua akan secara pribadi bertindak untuk menghancurkan Nangong dan membunuh Lu Shenshu. Kesempatan ini datang, bukan? Keluarga Qi bersedia meluapkan keluhan ini untuk leluhur. Hal kecil seperti ini, bagaimana bisa kami mengganggu kedua leluhur bertindak? Serahkan pada saya. Saya akan pastikan bahwa orang tua Nangong dengan rela menyerahkan putrinya untuk kultivasi bersama Tuan Muda. Hanya dengan kalian berdua. Siapa yang kalian pandang rendah? Apa? Yakin? Ayo. Ini dia. Selama kalian bisa bawa Nangong Cheng ke sini dan hancurkan pria itu. Untukku, kami mungkin pertimbangkan menerima 3 keluarga kalian sebagai pengikut. Terima kasih kedua leluhur. Hihihi. Ini sudah berakhir. Ketika leluhur keluarga Pei menyerang, keluarga Nangongku akan hancur dalam sekejap. Ini semua salahmu. Kau telah menyakiti Kian dan menghancurkan fondasi berabad-abad keluarga Nangongku. Apa yang perlu ditakuti? Dengan guru saya di sini, kita berdua bergabung kekuatan, kita pasti akan membunuh mereka sampai hancur total. Saya masih tidak bisa membunuh. Mengapa, Guru? Sebelum menghilang guruku, meninggalkan periode perlindungan. 1 juta tahun untuk semua makhluk, sekarang hanya tersisa 3 hari. Selama waktu ini, Dewa Mahayana tidak dapat bertindak, atau mereka akan menderita dari balasan sumpah, menghilang dari dunia. Meskipun saya tidak mengerti apa yang kau katakan, tapi saya punya teman yang ingin bertanya. Jenius mana yang menetapkan aturan ini? Saya curiga kau sedang mengarang teman. Guru, apakah kau benar-benar tidak mengingat apapun? Haruskah saya ingat? Dalam 3 hari, para tetua keluarga Pei pasti akan menyerang. Dewi Lu, apa yang harus kita lakukan? Untuk saat ini, hanya ada satu cara. Kalian berdua adakan pesta pernikahan Dao Surgawi. Hanya dengan mengadakan pesta pernikahan Dao Surgawi, dengan embrio dewa Anda, kita dapat mengaktifkan ingatan Taoist Venerable. Apa? Selamat siang, selamat strengi. Duduk. Keluarga Nangong setelah semua adalah yang tertinggi dalam bela diri, namun mereka menikahkan putrinya dengan harta berharga biasa. Hahaha. Kau bilang, katak berkaki 3 sulit ditemukan. Tetapi pria berkaki 2 ada di mana-mana, kan? Ya, kau bilang, apakah Nangong Qian? Aku akan membiarkanmu mengobrol, membicarakan aku, tapi bukan istriku.
Siang Kian, ingat apa yang kukatakan? Setelah ingatan Taoist Master diaktifkan, kalian berdua harus bercerai. Guru, kau sudah menikah. Bagaimana bisa bercerai sekarang? Aku tidak, Kakan. Ya, bukan tidak mungkin. Kalau begitu aku akan bertindak, bunuh semua orang, balikkan gunung dan sungai, dan balikkan waktu. Dan... Hei, berhenti. Dewasa tidak membuat pilihan. Bisakah saya memiliki keduanya? mimpi saja. Ini apa yang terjadi di sini? Batuk. Ini adalah permainan catur eksklusif. Lu Shangxian, kamu benar-benar berpengetahuan. Benar. Ini memang permainan catur eksklusif. Dalam permainan catur ini, nyawa manusia adalah bidak-bidaknya, dan langit serta bumi adalah papan caturnya. Dan pemain caturnya tidak lain adalah aku. Catur, sang dewa catur, yang legendaris menggunakan langit dan bumi sebagai papan, dan segala sesuatu sebagai bidak. Sang dewa catur, Qi Yuanchun. Ayah mertua, jika Kian memiliki setengah kecerdasanmu, dia tidak akan mengikuti harta ini. Meninggalkan pangeran yang baik, anak surga yang disayangi seperti itu. Kamu tidak menikahinya. Keluarga Nangongmu benar-benar lumpur yang tak bisa menempel di dinding. Ini adalah seseorang yang masuk ke jalan buku dengan daging fana, naik gunung Chan, menyeberangi lautan penderitaan, dewa buku Bai Guangxiao. Ini... Lu Shenshu berani melukai Pangeran Pei dan masih ingin mengadakan pernikahan untuk muridmu. Hari ini, guys, aku akan membuat pernikahan ini berubah menjadi pemakaman. Hei, ini... Siapa orang ini yang mulutnya lebih bau daripada kaki? Dari mana kamu dapatkan bantuan ini? Dewa prajurit Jawa memerintahkan prajurit dan jenderal abadi dari 3 alam memegang jalan pembunuhan. Keluarga Qi, Bai, dan Zhou di bawah para dewa, 3 keluarga ini adalah tertinggi masing-masing memegang satu jalan. Sudah selesai. Hei! Sekarang aku mengerti. Seorang pecandu catur, seorang novelis, seorang kepala keamanan. Benar? Harta, hari ini dengan bantuan keluarga Qi, Bai, dan Zhou, aku pasti di depan semua orang menghancurkan tulangmu dan kemudian membuatmu menonton saat aku membawa Nangongqian pergi. Tuanku Pei, tenanglah. Aku pasti akan membuat harta itu secara pribadi mengantarkan Nangongqian ke tempat tidurmu. Tinggalkan dia dengan napas. Aku ingin dia melihatku menyayangi Nangongqian. Barang ini adalah mainan hiburan Master Taoist. Dulu dipegang di tangan saat senggang. Saat jatuh ke dunia fana, menjadi penentu hidup dan mati, permainan abadi. Nak, hari ini aku akan membuatmu mati terbaring di tempat. Guru, Anda belum pulih ingatan Anda. Apakah Anda yakin? Apa? Aku bahkan tidak tahu apa yang dia katakan. Guru Master Lu yang berkhotbah ke seluruh surga dan menganugerahkan orang suci tertinggi kepada 3 alam. Master Lu, Anda pasti salah orang, bukan? Apakah Anda percaya? Aku pasti tidak. Sebaliknya semua orang telah mendengar bahwa Master Lu telah mengagumi gurunya selama bertahun-tahun. Anda pasti memiliki semacam ketertarikan pada teman pria, bukan? Kamu, Guru, Anda tidak bisa bertindak. kalau dulu dia sudah mati 10.000 kali di bawah kata-kata menakutkanku. Kalau dia adalah Taoist Master, maka bukankah aku sudah membunuh Taoist Master? Tua-tua, kau suruh aku main dan aku main? Kau pikir kau siapa? Bukan kau yang tentukan. Kamu telah ditarik ke dalam ruang papan catur. Setiap langkah yang kamu buat memengaruhi kenyataan. Kalau orang mati, lampu padam, kalah permainan, dan kamu meledak sendiri. Di hadapanmu
hanya ada satu jalan. Main catur denganku, atau mati. Bagaimana jika aku menang? Menang? Hahaha. Papan catur ini memiliki tingkatan. Walaupun aku perlu mengaktifkan darah esensiku untuk mengaktifkan papan catur eksklusif ini, itu setara dengan bertarung melawanmu dengan luka parah. Tetapi jika ini menyebabkan membunuh Lu Shensu, mungkin sepadan. Anak, buka saja matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik dan bagaimana aku membunuh mereka. Papan catur langit dan bumi, aku sudah lama tidak memainkannya. Guru, apa sih yang terjadi jika kita kalah? Kalau kita kalah, kita semua akan mati. Chess Immortal bermain catur seumur hidup, mencapai tingkat tertinggi, tidak ada yang bisa melampauinya, hanya di bawah Daozun. Orang itu hanya orang biasa, setelah kamu masuk permainan, kamu pasti mati. Aku awalnya berpikir kita mustahil mengaktifkan catur linglong. Tak disangka, dia pakai darah inti untuk aktifkannya. Aku takut. Guru, tolong selamatkan Ningzhou segera. Aku tak ingin menikah, lalu jadi janda. Jika guru tak pernah ingat lagi, bahkan aku terluka parah. Pesta nikah jadi pesta kematian. Salahmu keluarga Nangong? Jika tidak, mereka tak mati di sini. Aku berhenti main. Berani saingi aku untuk wanita? Di sini jika satu orang, itu kuburan sepi. Di sini jika 100 orang, itu kuburan massal. Pembual, giliranmu. Jika aku taruh bidak ini, bagaimana? Nah, papan catur linglong ini berisi kekuatan langit bumi. Setiap bidak diukir dari batu Gunung Zhou. Jika tak setara kuat, sembarangan gerakan bidak, hanya satu hasil. Oh, benar-benar kering. Jadi hantu catur. Jika kau berani taruh bidak, kau pasti mati. Bagaimana dia ambil bidak komandan? Dengan skill catur Dewa Catur, paling setingkat menteri. Bagaimana dia punya hak? Hahaha, orang ini akhirnya mati. Bagaimana mungkin? Papan catur Kitua berisi kekuatan langit bumi. Tak semua orang bisa duduk main. Hanya jika kekuatan sendiri, capai levelnya, bisa gerakan bidak. Dia tanpa kultivasi, berani ambilnya, taruh. Selama dia berani taruh bidak, dia pasti mati. Guru, tolong selamatkan Ningzhou segera. Ini permainan catur guru, sekali mulai, tak ada yang bisa campur. Taruh. Jika kau berani taruh bidak, bahkan Daozun tak bisa selamatkanmu. Taruh. Kau, kenapa kau baik-baik saja? Apa sebenarnya kau? Papan catur linglongku, kenapa tak berfungsi? Kelinci lari, burung terbang timur barat. Kau, sebagai orang jangan pakai trik. 100 tahun urusan dunia mimpi tengah malam. 10.000 mil sungai gunung permainan catur. Kau adalah. Matilah untukku. Hahaha. Kau adalah Dao Zun. Ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Permainan catur linglong ini adalah permainan abadi nomor 1 di dunia. Di dalam permainan ini, tak ada yang bisa menandingi Old Key. Ini
Haha, Dao Zun. Hahaha. Tidak. Hei. Anak ini ternyata Dao Zun. Bahkan Dewa Catur berlutut padanya. Dia? Siapa sebenarnya dia? Dia di bumi? Aku sudah berkali-kali memberitahumu. Aku bukan Dao Zun manapun. Mengapa kau tidak percaya padaku? Aku hanya ingin memenuhi harapan ibuku menikahi seorang istri. Hei, paman. Lihat, aku bisa membantumu bangun sekarang. Tetapi jangan coba menipuku. Banyak orang sedang memperhatikanmu. Kau tidak bisa memalsukan cedera. Dao Zun. Hei. Tecugo menerima. Diterima. Hahaha. Daso menerima ya. Hahaha. Daso menerima ya. Bukankah ini harta keluarga Kimu? Hei, mengapa kau memberikannya padaku? Daso menerima ya. Kau adalah Dao Zun. Pergi. Kau adalah Master Taoist. Cepat pergi. Kau adalah Master Taoist. Master Taoist. Kau adalah Master Taoist. Pergilah. Hei, apakah dia sudah kehilangan akalnya? Ningzhou, apa yang sebenarnya kau lakukan padanya? Bagaimana mungkin aku melakukan apapun padanya? Dia berkaca-kaca dan memberikan ini padaku. Aku khawatir dia adalah satu-satunya yang hadir, yang mengenali sang master, tetapi dia terus-menerus menentangnya, hingga sementara menjadi gila. Yuan Chun, dia baru saja terkena dampak balik dari papan catur. Master Taoist. Hei, dia baik-baik saja tadi. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba mati? Elder Chi telah meninggal. Hanya dengan menyentuhnya sedikit, apakah dia tiba-tiba mati? Mungkinkah? Keluarga Qi baru saja setuju untuk menawarkan leluhur kedua keluarga Pei kami sebagai pelindung. Apakah Anda membunuh Elder Qi? Baiklah. Kau sengaja menantang keluarga Pei. Hari ini aku pasti akan membuatmu mati sengsara. Tuan Muda, jangan khawatir. Aku jamin dia tidak akan bertahan 3 detik. Tuan Muda, ini adalah daftar hadiah untuk pernikahan Nangong. $5 juta si Tuhan. Halo. Tunai 5 juta. Sepasang anting-anting Phoenix. 1 mutiara es. Temanku, tampaknya kau sangat dekat dengan keluarga Nangong. Aku tidak ada hubungan dengan mereka. Berikutnya, aku tidak bisa membaca. Su Cheng. Hahaha. Kau sangat kaya, bukan? Tunai 50 juta. Apakah kau mencoba mencari muka dengan ayah mertuaku? Tuan Muda Pei. Semua ini kesalahan Nangong. Dia menjebakku. Mati. Dia sudah mati. Dia juga sudah mati. Apakah kita berikutnya? Kesalahan Nangong. Apakah ini alasan sebenarnya? Kau mengundang kami ke pernikahan? Betapa kejamnya kau. Demi 1 orang, kau menyinggung Tuan Muda Pei. Ayo, kembalikan hadiah kepada kami. Ya, kembalikan kepada kami. Kristi ini adalah pernikahan putriku. Aku dengan tulus mengundang semua orang ke pesta. Tidak ada niat jahat. Pengantin pria kami bernama Ningzhou. Satu detik, 2 detik, 3 detik. Lalu, apakah buku itu benar-benar sekuat itu? Tuan, itu adalah harta penyelamat keluarga putih
Buku Sage Surgawi, itu adalah buku gambar yang kau tulis sembarangan dulu. Jika kau menulis nama seseorang di buku gambar itu, orang itu akan binasa sepenuhnya. Sudah selesai. Aku akan mati sekarang juga. Aku benar-benar akan mati. Mati terlalu mudah bagimu? Jika bukan karena Lu Shenshu melindungimu, kau tidak akan bertahan sampai sekarang. Pei Qingguang, lepaskan semua orang. Aku akan pergi bersamamu. Astaga, cemas, terlambat. Lihat baik-baik. Di sini tertulis jelas dengan namamu. Sekarang, bahkan jika kau berlutut dan bersujud kepada Tuan Muda, nah itu tidak berguna. Pei Qingguang, apakah kau benar-benar pikir aku tidak akan membunuhmu? Ayo, bunuh aku kalau begitu. Di bawah sumpah abadi, kau akan dimusnahkan. Harta itu masih membawa kematian. Hahaha. Aku... Tunggu. Bukankah kau bilang, aku akan mati segera? Tapi saat ini... Aku merasa baik-baik saja. Apa yang terjadi? Apakah kau menulis karakter yang salah? Tidak mungkin. Lihat, ini jelas namanya. Apa? Tidak mungkin. Ini... Bagaimana mungkin namanya menghilang? Ningzhou? Kau siapa sebenarnya? Kau? Satu lagi mati. Bahkan seks buku sudah mati. Orang ini, siapa dia sebenarnya? Pertama Sage Catur, kemudian Sage Buku. Selanjutnya, apakah makan aku? Semua ini kebetulan. Hahaha. Kau menyebabkan semua ini. Hah, sobat, aku bahkan tidak menyentuhnya. Kau mengada-ada? Di mana buktinya? Bukti? Sun Keringhen, apakah aku benar-benar menjadikan seorang Tuan Dao sebagai suami? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau adalah Tuan Dao yang tampan itu? Cepat, bunuh dia. Bantu aku mendapatkan Nangong Chen kembali. Tuan Muda, aku tidak berani. Dia adalah Tuan Dao. Aku tidak peduli dengan Tuan Dao apapun. Dia hanya pria tampan. Bukankah kau adalah immortal perang? Membunuhnya seharusnya mudah sekali, bukan? Pei Shizi, orang kini terlalu aneh. Pertama Sage Catur mati, kemudian Sage Kaligrafi mati. Aku... Immortal prajurit, berikan padaku. Dengan token immortal prajurit ini, aku dapat memerintahkan pasukan surgawi. Token Immortal Prajurit. Siapa yang memegang token prajurit abadi? General, itu adalah Land Soldier Immortal, Chou Wu. Master Tao pernah berkata, begitu token prajurit abadi muncul, itu berarti invasi Devil Pill dan 3 alam dalam bahaya. Sampaikan perintahku. Pasukan surgawi bersihkan jalan, tekan Devil Pill. Hahaha. Para prajurit dan jenderal surgawi. Aduh, token prajurit abadi mengontrol pengadilan Tao dan dapat memobilisasi pasukan dari semua 3 alam. Seberkuasa itu? Para prajurit dan jenderal surgawi ini patuh pada perintah tapi tidak pada panggilan, kecuali... Kecuali apa? Kecuali Master Tao datang sendiri. Jika tidak, itu akan dilihat sebagai invasi Devil Pill dan kita semua akan mati. Para prajurit dan jenderal surgawi ini masing-masing memiliki kekuatan dewa kecil. Hanya di bawahku dan leluhur kedua keluarga Pei. Aku tidak tahu tentang prajurit surgawi. Aku hanya tahu, aku harus melindungi suamiku. Bahkan jika Dewi Lu tidak bisa campur tangan, bahkan jika dia berbuat kekerasan, dengan prajurit surgawi ditempatkan, kamu semua akan mati. Dewa Lu, itu adalah prajurit dan jenderal surgawi. Aku mohon padamu, tolong selamatkan Qian Qian. Dewi Lu, bertindaklah. Aku hanya ingin Qian Qian. Keluarga Nangongmu, untuk bakat ini, mengemasnya sebagai Master Tao.
Bagus. Bukankah kau Master Tao? Hari ini, aku akan bunuh Master Tao. Datanglah pasukan surgawi. Siapapun yang memiliki token pasukan surgawi akan dipatuhi. Kali ini keluarga Nangong benar-benar selesai. Di mana Devil Pill? Dua jenderal, tidak ada Devil Pill di sini. Tapi di sini Seharusnya tidak memanggil tanpa invasi Devil Pill. Para prajurit dan jenderal surgawi, apakah mereka penjaga pribadimu? Mencari kematian. dua jenderal, tapi anak ini sedang menyamar sebagai Master Tao. Masih kejahatan berat? Tangkap semua orang di sini dan bawa mereka pergi. Kunci mereka di penjara surgawi, tunggu kepulangan Master Tao. Untuk dihukum. Siapa yang berani? Xiangqian. Hanya Dewa Darat berani menentang Jenderal Pengadilan Tao. Ingin mati? Hahaha. Memaksaku bertindak? Dewa lebih tinggi. Mungkin lebih kuat dari kita. Para jenderal, perjanjian 10.000 tahun belum terselesaikan. Dia juga melindungi pria tampan ini yang menyamar sebagai Daozun. Kejahatan yang lebih besar lagi. Jangan biarkan dia melarikan diri. Guru, hati-hati. Hahaha. Guru. Ketika Dewi dewasa, dia harus menikah dengan guru. Kalian, kapan ini akan berakhir? Apakah kau benar-benar pikir aku mudah diintimidasi? Menyakiti istriku? Dan mengatakan aku menyamar sebagai Daozun? Ini keterlaluan. Pelindung Daozun? Kuda naga hijau. Sejak Daozun menghilang 1000 tahun yang lalu, pelindung naga hijau telah hilang. Sekarang terlihat lagi. Mungkinkah dia benar-benar Daozun? Mustahil. Bagaimana mungkin? Kau. Persetan dengan Daozunmu. Kau adalah Daozun. Seluruh keluargamu adalah Daozun. Kau Daozun yang tampan. Seluruh keluarga Daozun adalah Daozun. Kau Daozun yang tampan. Daozun. Dan kau. Pesta pernikahanku yang sempurna dirusak olehmu dan berantakan. Apakah mudah bagiku menikahi seorang istri? Tanpa memberimu pelajaran? Kau pikir aku mudah diintimidasi, ya? Ning Zhao, kau benar-benar Daozun? Bagaimana mungkin? Istriku mengatakan aku adalah Daozun. Apakah kau percaya? Apakah begitu sulit untuk dijawab? Selamat atas pernikahan Daozun. Dan kau mengatakan kau sengaja menentangku, ya? Mungkin Kak, Ning Zhao benar-benar adalah guru suci tertinggi itu? Satu-satunya di 3 alam? Sampai sekarang, guru masih belum mendapatkan kembali ingatannya. Tapi aku tidak bisa bertindak. Mengapa kau tidak cepat-cepat dan minta maaf kepada guru? Kami membuat kesalahan. Daozun, tolong tenang.
Aku mengatakan salah. Ini Tuan. Iya. Tuan tolong jangan marah. Selama 1000 tahun, penjaga naga biru telah mengikuti Daozun. Kami bisa mengakui kesalahan kami, tapi itu tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Selain itu, orang ini terlihat persis seperti Daozun. Mungkin Daozun menghilang selama 1000 tahun untuk menjadikan dirinya sebagai umpan, untuk memancing setan surgawi, dan membasmi mereka semua. Baiklah, bangun. Lihat kalian berdua, berpakaian begitu resmi, kalian pasti yang bertanggung jawab. Hari ini, dialah yang merusak pernikahanku. Jika kamu tidak memberiku penjelasan, tak seorang pun boleh pergi. Daozun menyalahkan kami atas kinerja yang buruk. Bahkan hal kecil seperti ini, tidak bisa ditangani dengan baik. Bukankah itu tidak pantas dengan kultivasi Daozun? Hei. Jangan mendekat lagi. Berani tidak menghormati Daozun, Keluarga Peiku menghentakkan kaki, dan seluruh 3 alam gemetar. Jika kamu berani menyentuhku, ketika leluhur keluargaku keluar, dari pertapaan dia pasti tidak akan mengampunimu. Hahaha. Apalagi leluhur keluarga Peimu belum keluar dari pertapaan. Sekalipun dia keluar, dia harus berlutut di hadapan Daozun. tampaknya kamu tidak bisa dibiarkan hidup. Leluhur, selamatkan aku. Setelah hari ini, itulah batas waktu yang ditetapkan Daozun. Untuk perjanjian 100 tahun, kau dan aku akhirnya bisa bertindak. Keluarga Nangong mengandalkan Lu Shenshu, si cantik jelita ini untuk mendukung mereka, secara sewenang-wenang memutuskan pertunangan dan melukai Qingguang. Aku ingin keluarga Nangong mati. Aku penasaran apakah Qingguang sudah membawa serta Dewa Catur dan Dewa Buku, Dewa Prajurit untuk mencabut keluarga Nangong hingga ke akarnya. Kewujudan 3 pria tampan ini di bawah kami dan Lu Shenshu, tetapi menanak hubungan keluarga Nangong juga mudah. Di dunia ini, selain guru kami, tak seorang pun bisa menyelamatkannya. Keluarga Nangong, Lu Shenshu si cantik ini, siapa yang membiarkannya melawan keluarga Pei kami? Begitu Qingguang menangkap Nangong Qian, embrio abadi 1 in sejuta ini, dia bisa memasuki alam dewa kecil dalam sekali langkah. Mungkin pria tampan Nangong itu sekarang sudah... Oh tidak, Qingguang dalam bahaya. Ayo pergi. Kalian semua melawanku, kan? Setiap orang akan mati ketika leluhurku tiba. Leluhurku akan bunuh kalian. Sebelum leluhur kedua keluarga Pei bertapa, dia berada di puncak alam abadi Mahayana. Dia menguasai 10 raja ilahi. Dalam pertempuran di Daw-Court, dia berkorban demi kebenaran. Bahkan pil iblis saat melihatnya akan menghindarinya. Dalam hal kekuatan, leluhur kedua hanya kalah dari Daozun. Di bawah 1 orang, di atas 3 alam. Siapapun yang datang harus bernalar. Jelas-jelas merekalah yang membuat masalah duluan. Dan masih mau menghitung denganku. Kebetulan aku ingin menghitung dengan mereka. Apa yang perlu ditakutkan? Leluhur kedua keluarga Pei memiliki kemampuan menelan langit. Bahkan guruku tak bisa mengalahkannya. Apa sih yang kau bicarakan di sini? Apa menelan langit dan bumi? Aku jago menelan semangka. Wah, sepertinya suamiku sudah menjadi sombong. Benar. Bagaimana mungkin dia itu guru bijak tertinggi? Dia hanya terlihat agak mirip, itu saja. Ini semua salahku karena mengangkatnya ke ketinggian yang bukan miliknya. Keluarga ini akan hancur tanpaku. Aku harus melindunginya dengan baik. Guru Chengqian benar. Leluhur kedua keluarga Pei dan aku adalah musuh bebuyutan. Lagi pula bencana 10.000 tahun telah tiba. Jika kita benar-benar bertindak, aku khawatir seluruh 3 alam akan hancur berkeping-keping. Kalau begitu, larilah cepat. Ya. Lari. Sudah terlambat. Aku sudah merasakan aura mereka. Takut, terlambat, papan kehidupan hancur. Yang tersisa adalah pertarungan sampai mati. Serang duluan dapat keunggulan. Serang belakangan menderita. Mengganggu istriku
dan akan kutampar sampai mati. Biar kulihat siapa berani sentuh kami. Keturunan keluarga Pei. Leluhur. 10.000 tahun, genap 10.000 tahun. Cantik sekali. Lama tak jumpa, bagaimana kabarmu? Memanfaatkan masa tapa kami untuk mengganggu keturunan keluarga Pei. Keluaran Nangong? Kalian benar-benar punya taktik bagus. Tak perlu bahkan bergerak. Hanya dengan melepaskan tekanan cahaya, itu mengalahkan kami. Ternyata 2 perempuan. Leluhur, kalian akhirnya datang. Jika kalian datang lebih lambat, mereka akan menunggangi keluarga Pei. Cantik sekali. Dari Carlton ini dendam lamar baru. Mari kita atasi mereka dengan baik. Dan kalian para pria tampan, bersama dengan Lu Shenshu ini, berkomplot, mengemas pria tampan ini sebagai sesuatu Daozun. Haha, Daozun. Hahaha. Siapa itu Daozun? Guru dan bijaksana tertinggi, yang tertinggi di 3 alam. Semua orang harus sujud di kakinya dan berlutut. Bagaimana mungkin pria tampan sepertimu menyamar sebagai dia? Kau menghina Daozun. Cantik sekali. Semua orang di dunia tahu bahwa kau Lu Shenshu mengagumi guru. Tapi kau mengemas seorang pria tampan untuk melukai dengan sembrono. Apakah kau menyembunyikan semua orang di dunia dalam kegelapan? Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan seksama. Apakah Ningzhou benar-benar Daozun? Keduanya jelas bukan orang yang bisa diremehkan. Karena identitas Daozun sangat berguna, mengapa tidak? Benar, akulah yang kau sebut Daozun. Karena keluarga Peimu tidak bisa mengatur keturunanmu dengan baik, maka biarkan 3 alam mengaturnya dengan baik untukmu. Leluhur marah, menghukumku, kau ini apa anak kecil. Leluhur pria ini satu persatu, kejadian demi kejadian, menghina keluarga Pei kita. Jika aku tidak membunuhnya, bagaimana keluarga Pei kita akan berdiri di 3 alam? Dan para orang tak berarti ini, apakah semua orang berani menghina keluarga Pei? Ya. Jika bukan karena dia, kami tidak akan menentang keluarga Pei. Berani berteriak di depan leluhur keluarga Pei. Anak ini terlalu tidak tahu batas. Bunuh dia. Pintar sekali kau. Jika kau melumpuhkan pria ini sekarang, mungkin leluhur kita akan dalam suasana hati baik dan membiarkanmu pergi. Bunuh dia. Selesai. Sekarang buruk. Kacau kan? Aku juga tidak tahu. Biarkan aku lihat siapa yang berani. Leluhur bunuh dia. Tunggu. Pertama konfirmasi identitasnya. Bagaimana jika Fangi tertipu? Baik, biarkan aku lihat siapa yang berani menyamar sebagai guru. Wanita tua. Jika dia bukan Daozun, Haringxian, kau akan dipotong menjadi 1000 potongan? Apakah Nan Gongqian melihatnya? Dia tertipu. Orang ini hanya seorang manusia biasa. Jika kau ingin membunuh suamiku, kau harus melewati diriku dulu. Biarkan aku lihat siapa yang berani. Pada hari yang penuh sukacita ini, makanlah permen pernikahan untuk menenangkan sarafmu. Permen pernikahan. Aku akan langsung menghadiri pesta kematianmu. Leluhur. Beraninya kau. Berani tidak menghormati Tuan Dao? Apakah kau ingin mati? Aku akan menyelesaikan urusan denganmu nanti. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah aku melihat ini dengan benar? Leluhur kedua keluarga Pei benar-benar seorang pembunuh kejam. Dia bahkan tidak menyayangkan Pei Qingquang. Astaga, apa yang harus kita lakukan? Ya. Ini bukan urusanku. Ini adalah kemalangan keluarga mereka. Kemalangan keluarga. Sudah kukatakan padamu, ganasnya leluhur kedua keluarga Pei, haus darah, saat melihat Tuan Dao tiba, dia harus berlutut dengan patuh.
Kemarilah. Dari mana anak ini datang? Berani menumpang pesta? Hanya makan 2 permenmu? Apakah itu sepadan? Tuan Dao, mereka adalah sisa-sisa keluarga Pei. Mereka pantas menerimanya. Anak itu tidak bersalah. Ya. Jangan takut. Pada hari yang penuh sukacita ini, makanlah permen untuk menenangkan sarafmu. Apakah manis? Tolong Tuan Dao terima kami berdua sebagai muridmu. Kami bersedia melayanimu seperti sapi dan kuda. Leluhur, bagaimana mungkin dia adalah Tuan Dao yang menguasai 3 alam? Jangan tertipu olehnya. Apakah manis? Murid Pei Nanfeng? Peiji memberi hormat kepada guru. Apa? 2 murid lagi? Dan mereka kembar? Changqian, bukan seperti itu. Aku bisa menjelaskan. Changqian, dengarkan penjelasanku. Dengarkan aku menjelaskan. Guru. Muridmu tidak akan salah mengenalimu. Nak 10.000 tahun, genap 10.000 tahun. Aku mengacaukan 3 alam. And Mesina Queen Hormat. Sebagai upaya terakhir, mengapa tidak langsung menerimanya? Seluruh hidupku telah seperti berjalan di atas es tipis. Benar, akulah Tuan Dao dari 3 alam, saja tertinggi. Baik. Pei Nanfeng, Peiji. Angin selatan tahu pikiranku. Menghembuskan mimpi ke Pulau Barat. Baiklah. Jadi aku orang luar ya. Apakah aku bermimpi? Jika Qian bisa menikahi Dao Zhu, maka keluarga Nangongku akan menjadi keluarga nomor 1 di alam baka. Aku tidak menyangka kau begitu romantis. Katakan padaku siapa lagi. Aku hanya punya kamu sebagai istri yang sah. Siapa lagi yang ada? Kalian berdua, ayo, katakan sesuatu. Berani mengganggu guru? Kurasa kau sudah bosan hidup. Guru akan serahkan Nangong kepada kami, dan kami akan membuatnya berharap mati. Ini istriku yang sah menikah. Istriku. Guru, bukankah Anda berkata bahwa setelah perjanjian 10.000 tahun, Anda akan menyetujui kami berdua menikahi Anda? Mengapa? Ya. Tidak mungkin. Pria ini ternyata guru leluhur. Dan dia bahkan membuat perjanjian pernikahan dengan leluhur. Guru, bukankah Anda berkata bahwa aku adalah murid satu-satunya Anda? Kau pria tak berperasaan. Dengarkan penjelasanku. Tidak perlu menjelaskan. Bagaimanapun bencana 10.000 tahun akan datang, kita akan mati cepat atau lambat. Mengapa kita tidak binasa bersama? Karena kita tidak bisa menjadi kekasih abadi, maka jadilah sepasang arwah tak mati. Wanita tua, kami akhirnya bersatu kembali dengan guru, dan kau ingin ikut campur juga? Paling-paling kita akan bertarung lagi. Membalik gunung dan sungai, mengacau dunia. Aku akan lihat apakah guru lebih peduli padamu atau kami. Dalam cinta, yang tidak dicintai adalah pihak ketiga. Ayo. Wanita tua, kau hanya punya satu wajah. Simpan, jangan sia-siakan. Guru menerima kami saudari sebagai murid dulu, berjanji membiarkan kami melayaninya. Kau begitu kejam, aku yakin kau tidak akan pernah menikah. Aku tidak akan menikah. Aku adalah murid yang dipilih guru secara pribadi. Tidak seperti beberapa saudari, astaga, bersemangat menjadi penghangat tempat tidur guru. Betapa tidak tahu malu. Wanita tua, aku akan robek mulutmu. Hentikan omong kosong, ayo bertarung, dan rebut guru kembali. Hentikan. Maaf tentang itu. Ini tampaknya suamiku. Ini aku. Baik, besok adalah malapetaka 10.000 tahun yang ditetapkan Master. Jika pada saat itu dewa-dewa agung dari 3 alam mengangkat pembatasan mereka untuk bertindak, akan terjadi kekacauan dan kita semua akan mati. Siapa di antara yang hadir ini bukan dewa agung? Kecuali... Tunggu.
time statute. Ras iblis. Malapetaka 10.000 tahun sedang mendekat. 3 alam sedang bergolak. Sarang iblis mungkin mengalami kerusuhan. Jadi prioritas utama sekarang adalah dengan cepat membuat master mengingat kembali ingatannya. Maka hanya ada satu tempat, reruntuhan Istana Tao? Nak, tunggu saja. Setelah malapetaka 10.000 tahun, pada hari pil iblis kembali, adalah saat aku akan menekanmu. Pewaris keluarga Pei Qingquang, meminta untuk bertemu ayahnya. Anakku, kau akhirnya kembali. Ayah, aku gagal. Tidak apa-apa. Setelah hari ini, seluruh 3 alam akan harus bersujud di kakiku. Sudah 10.000 tahun, Daoist Master menekan 3 alam, membuat ras iblis kami tanpa pemimpin. Sekarang malapetaka 10.000 tahun telah berlalu, pembatasan diangkat, ras iblis kami seharusnya juga bangkit kembali. Anakmu bersedia melayanimu, ayah. Ini... Anakku, ini seharusnya milikmu. Topeng Chonglo. Jika kau bisa memakai topeng Chonglo ini, kau bisa berubah menjadi iblis surgawi, memiliki kekuatan yang setara dengan kekuatan puncak Dewa Agung. Aku akan pergi dan mengambil embrio surgawi keluarga Nangong dan menyerapnya. Aku pikir siapa di 3 alam yang berani menentang ras iblis kami? Embrio surgawi, aku menginginkannya. Posisi Daoist Master, aku juga menginginkannya. Malapetaka 10.000 tahun telah berlalu. Mereka seharusnya pergi ke reruntuhan Istana Tao. Asalkan kau sampai di sana sebelum mereka duduk di posisi Daoist Master, memakai jubah Tao, kau akan menjadi saga tertinggi berikutnya. Nangkong Chen, aku pikir bagaimana kau bisa melarikan diri dari genggamanku kali ini. Master, ini adalah reruntuhan Istana Tao. Sejak kau menghilang 10.000 tahun yang lalu, tempat ini telah menjadi tanah suci untuk banyak orang menyembah. Apakah kau ingat sesuatu? Haruskah aku mengingat sesuatu? Aku rasa kalian semua hanya tersihir. Tangga langit ini punya 99 tingkat. Setiap tingkat punya batasan yang kau atur sendiri dan ditekan oleh kekuatan hukum. Orang biasa yang mencoba mendekati tangga langit bisa berubah menjadi abu atau sisa-sisa yang kering. Di bawahnya, ia menekan kerangka kultivator tertinggi. Dan iblis jahat, jika tidak hati-hati, Anda bisa... Ayo. Saya lebih baik tidak menjadi Mahaguru Tao. Posisi Mahaguru Tao sudah hampir tercapai. Apakah Anda tidak menginginkannya? Saya tidak menginginkannya. Saya mohon, saya benar-benar bukan Mahaguru Tao. Saya bersumpah, saya berbohong kepada kalian semua. Benar-benar. Dan segel yang diberikan oleh Mahayana Immortal, Flash Dengkat. Guru, periode perlindungan 1.000.000 tahun yang Anda tinggalkan untuk semua makhluk telah berakhir. Saya merasakan aura ras iblis. Jika mereka lebih dulu, Daocourt akan berganti tangan dan dunia akan terjerumus dalam kekacauan. Apa yang harus saya lakukan? Sudah terlambat.
Saya tahu dia bisa melakukannya. Dia adalah guru. Ning Zhou, apakah Anda belum mengingat apapun? Guru, Anda hanya memiliki Shen Mei sebagai murid, bukan? Mohon Maha Guru Tao terima kami sebagai murid Anda. Siapa saya sebenarnya? Siluet itu persis seperti saat guru membawa saya kembali ke Dao Court. Guru telah kembali. Tangga langit Dao Court. Setiap langit naik satu surga. Dengan setiap langkah yang diambil, Sedit Serang harus menanggung tekanan Tao surgawi. Tapi Ning Zhou, dia sama sekali tidak terpengaruh. Bahkan untuk kami, tidak mungkin melakukannya tanpa tekanan. Berkhotbah kepada semua surga, menutrisi dunia, saya sebagai guru Anda akan mengembara selama 1.000.000 tahun. Guru, kemana Anda pergi? Kemana? 3.000 dunia, semua di bawah kaki saya. Ning Zhou, sekarang bisakah Anda memberikan saya Sacred Fire Inkstone Anda? Sacred Fire Inkstone. Guru. Saya adalah sage tertinggi. Saya adalah Maha Guru 3 alam. Ini adalah jalan guru sendiri. Bencana 10.000 tahun telah berlalu. Pengadilan Dao membutuhkan tuan baru. Raja Iblis. Qing Kuang, mengapa kau juga di sini? Bagaimana mungkin? Payer. Meskipun perilakunya aneh, tidak mungkin dari ras iblis. Raja Iblis, kembalikan Qing Kuang padaku. Kembalikan anakku tercinta, leluhur keluarga Pei. Biarkan aku mengembalikanmu padanya. Apakah kau setuju? Pei Qing Kuang, dia sudah lama meninggal. Mulai sekarang, namaku Mowan Chonglou. Apa? Kau bukan Pei Qing Kuang. Hahaha. Yang berdiri di hadapanmu sekarang adalah putraku, pewaris Raja Iblis. Juga dari ras Iblis, seorang pangeran. Sudah kuduga, mengapa aku selalu merasakan sedikit aura iblis dari Pei Qing Kuang? Untungnya, kau tidak membiarkan Nangong Qian menikahi Pei Qing Kuang dulu. Qing Kuang sudah lama. Awalnya aku berencana membuatnya menyusup ke keluarga Pei, menikah ke keluarga Nangong, lalu mencuri embrio abadi untuk mencapai kekuasaan tertinggi. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kau akan muncul tiba-tiba, merusak rencanaku, bawa mereka keluar. Lepaskan aku. Ibu mertua. Jiang Qian, cepat, lari. Xiang Qian, jangan khawatir tentang kami. Kau harus pergi sekarang. Jiang Qian. Ibu, ayah. Serahkan Nangong Qian padaku dan bunuh orang ini. Jika tidak, begitu putraku naik takhta Master Dao, kalian semua akan mati. Dua tulang tua ini mungkin tidak akan melihat matahari besok. Pei Qing Kuang, beraninya kau. Qing Kuang,
Cepat lepaskan orang tua Qian. Mereka tidak bersalah. Percuma. Raja Iblis, kau mungkin lupa bahwa yang berdiri di hadapanmu adalah sage tertinggi di 3 alam. Hei, Saudara Pei, bukankah kau hanya mengincar posisi itu? Lepaskan orang tua Qian, dan aku akan menyerahkannya padamu. Diam. Kau pria tampan tanpa kultivasi, dikemas sebagai Dao Lord. Apa sage tertinggi di 3 alam? Konyol. Kesempatan terakhir untukmu. Serahkan Nangong Qian, kemudian patahkan kaki orang ini, lemparkan dia, aku mungkin mengampuni mereka. Pei Qingguang, asal kamu melepaskan orang tuaku, aku akan pergi bersamamu. Kemarilah. Qian. Ningzhou, kau dan aku ditakdirkan tapi tidak cocok. Jika ada kehidupan berikutnya, aku akan menikahimu. Tapi aku khawatir. Cheng Qian tidak bisa datang. Qian, jangan. Pei Qingguang, lepaskan orang tuaku. Lepaskan semua orang. Kau pikir jika kau datang, aku akan mengampuninya? Jujur saja, dia pasti akan mati hari ini. Bagaimana kekuatan Pei Qingguang? Tumbuh sangat menakutkan. Kami bertiga, semuanya di puncak Mahayana Immortal. Namun dia sebenarnya di atas kami. Di hadapannya, aku sebenarnya tidak bisa mengumpulkan kemauan untuk bertarung. Hahaha. Anakku terbentuk dari seberkas energi jahat antara langit dan bumi. Sekarang dia juga menyerap Heavenly Demon. Bahkan aku bukan tandingannya, apalagi kalian semua. Bahkan jangan sebutkan kau, pria tampan, sekarang bukan Dao Lord. Bahkan jika kau adalah, kau harus berlutut di hadapanku. Jadi ternyata, dalang dibalik segalanya adalah kau. Selama 10.000 tahun, Dao Lord menindas 3 alam, mencekik ras demonku. Karena bencana langit 10.000 tahun telah berakhir, batasan dicabut. Di seluruh 3 alam, siapa yang masih bisa menghentikan ras demonku? Sayang, bukankah kau Dao Lord? Mengapa kau tidak menyelamatkan mereka? Atau kau tidak berdaya? Hari ini aku akan biarkan kau lihat apa kekuatan setengah langkah Heavenly Demon. Lihat, inilah setengah langkah Heavenly Demon. Bahkan jika Dao Lord sendiri datang hari ini, aku tetap akan membunuhnya. Astaga Pei Qingguang telah sepenuhnya jatuh ke kejahatan. Kekuatannya sudah di atas kita. Guru ingatanmu belum pulih. Kau lari cepat. Selamat datang, Tuan Mowan. Sekarang anakku sudah setengah langkah menjadi iblis surgawi. Kalian dan kalian semua harus mati. Bunuh mereka semua. Ningzhou, pergilah. Kau dan aku bukan sejenis. Ditakdirkan tidak bersama. Pergi. Ibuku bilang, sejak kecil aku keras kepala. Setelah aku memutuskan sesuatu, tak ada yang bisa mengubahnya. Little Pei, aku tidak meremehkanmu. Meskipun kau ganti baju, pakai topeng, kau tetap tidak bisa mengalahkanku. Kau tidak mampu. Sayang, sebelumnya kau mengandalkan Lu Shenshu yang mendukungmu. Karena pembatasan 1.000.000 tahun telah diangkat, para iblis telah turun. Aku akan mengulitimu hidup-hidup, dan kemudian di depanmu mengambil Nangong Qian. Terakhir kali kau mengatakan hal yang sama. Apakah itu satu-satunya kalimat yang kau punya? Baiklah. Aku akan membunuh mereka dulu, dan kemudian membunuhmu. Setelah hari ini, 3 alam akan di bawah kendaliku.
Kau terlalu banyak bicara. Karena menggangguku, leluhurmu adalah mantan pacarku. Beraninya kau berlaku sombong denganku? Jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, kau pikir aku kucing sakit ya? Jika aku tidak salah, yang dia pegang adalah batu tinta api suci. Bagaimana mungkin dulu batu tinta api suci mengintimidasi semua iblis, kami semua ketakutan. Orang seperti ini pantas diberi pelajaran. Tuan Dao, ampuni aku. Aku beritahu engkau, jangan biarkan aku melihatmu lagi, atau setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu sekali. Dan kalian semua, alih-alih belajar hal baik, kalian belajar menjadi perampok. Rambut macam apa itu? Kau benar-benar berpikir kau adalah, ini adalah Dao Master. Dao Master, kami salah. Kami salah. Kami tidak akan berani lagi. Dao Master, ampuni nyawa kami. Aku bersumpah kepada langit bahwa mulai sekarang aku akan menjadi warga 3 alam yang taat hukum. Cepat biarkan mertuaku pergi. Ya. Dia terluka. Aku akan menghancurkan kepalamu. Ya. Dao Master, tenangkan amarahmu. Cepat, bantu dia bangun. Ningzhou. Jangan khawatir. Mulai sekarang aku tidak akan membiarkan siapapun membulimu. Lalu bagaimana dengan mereka? Mereka hanyalah selamatkan kami. Pengecut dengan ambisi tapi tidak berani. Suruh mereka pergi cepat untuk menghindari melukai matamu. Terima kasih Tuan Dao telah menyelamatkan nyawa kami. Tuan, ras iblis selalu mendambakan dataran tengah. Jika kita biarkan mereka pergi kali ini, aku khawatir akan menyebabkan kekacauan lagi. Kita harus menghukum tersangka dengan keras. Lu Shenzi, ini kesalahpahaman. Kami dizalimi. Dia selalu yang memengaruhi ras iblis kita. Itulah mengapa hari ini kekacauan ini terjadi. Oh, benar. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin kita menderita seperti ini? Tuan Dao, tolong selamatkan kami. Hei, tunggu. Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa dia membantumu untuk memakmurkan ras iblis? Sekarang dia menjadi tersangka. Ini pertarungan berantakan, membuat semua orang kotor. Bagaimana jika membiarkan Raja Iblis membunuhnya? Ide bagus. Baik. Kamu anak durhaka. Berani-beraninya kau memprovokasi ras iblisku dan menyebabkan kekacauan di dataran tengah. Kamu pantas mati. Menyerang orang sendiri. Dengan begitu kejam, kamu adalah teladan untuk generasi kita. Kamu kejam? Hari ini, aku akan membersihkan rumah dan menghilangkan kamu sampah ini. Anakku, jangan salahkan aku. Ini benar-benar perintah Dao Zun yang tidak bisa dilanggar. Zombie telah bangkit. Sungguh jenius. Apa yang kau banggakan? Aku tidak akan selamat, tapi dengan setengah langkah alam iblis surgawi, selama aku meledakkan diri, aku bisa menarik makhluk tertinggi dari 3000 dunia, cukup untuk binasa bersamamu. Cegah dia cepat. Dengan kekuatannya, jika dia meledakkan diri, akibatnya tak terbayangkan. Aduh, Pei Qingguang telah meledakkan diri. Ini bisa merobek dinding dimensi. Guru, dunia ini terdiri dari 3000 dunia kecil. Pei Qingguang dengan setengah langkah alam iblis surgawi, kekuatannya meledakkan diri dan merobek dinding dimensi. Aku takut mereka akan menyerang sini. Bahkan jika kau Dao Zun, lalu apa? Makhluk tertinggi dari 3000 dunia, apakah mereka semua muridmu? Kau selesai. Sudah selesai. 3 dunia menyerang, bahkan Dao Zun, dan bentuk Dharma datang sendiri, itu masih sia-sia. Dibandingkan ini, serangan klan iblisku hanya seperti permainan anak-anak. Aku tidak akan bertarung lagi. Ayo pergi. Pergi. Sudah selesai. Semuanya selesai. Ningzhou, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, tidak peduli jika kau Dao Zun, aku akan selalu bersamamu. Dan guruku juga
Aku mungkin tidak bisa menikahi guru, tapi aku masih bisa mati bersamanya. Aku puas. Dan kami juga. Mati! Semua kalian mati. Mereka telah datang. Orang dari 3.000 dunia, semuanya telah datang. Bunuh mereka. Siapa kalian orang? Semua murid sujud kepada guru. Apa? Lagi? Guru 3.000 dunia, berada di bawah perlindunganmu. Engkau telah mencapai pencerahan di surga. Kami semua adalah warisanmu. Posisi itu hanya milikmu. Apakah kau bercanda? Selama kau memakai jubah Dao dan duduk di sana, semuanya akan menjadi jelas. Kau